Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah? Semoga selalu sehat dan juga baik ya. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Jumat yang berkah ini ya nak ya. Nah, di hari Jumat anak-anak masih ingat gak apa aja sunnah di hari Jumat ya? Jangan lupa potong kuku, kemudian baca Al-Kahfi ya, dan juga misi kebaikannya. Semoga selalu istiqomah ya, solih-solihah. Nah, di hari Jumat Ustazah akan melanjutkan storytelling tentang mencintai Rasulullah 365 hari bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau yang pekan kemarin bersama Uslailis sudah sampai hari ke-49. Sekarang Ustazah akan bercerita di hari 50 ya nak ya. Sudah siap mendengarkan? Baik, konsentrasi dimulai. Nah, oke, hari ke-50. Cahaya di malam sunyi. Sekarang Muhammad sudah berumur 40 tahun. Beliau sudah melihat dan mendapatkan banyak sekali pengalaman. Keadaan orang-orang membuat beliau sangat sedih. Ketidakadilan di muka bumi, tahayul, kesesatan, dan kebencian di antara manusia membuat beliau gundah. Belakangan ini, beliau mengasingkan diri dari masyarakat dan ingin menyendiri. Untuk itu, beliau memilih Jabal Nur yang terletak tepat di luar Mekah. Beliau merenung di Gua Hiro. Dalam perenungannya, Muhammad memikirkan Allah dan keberadaannya yang memberikannya perasaan tenang. Selama itu istri beliau Khadijah itu datang membawakan makanan dan juga minuman. Nah, Muhammad kembali berada di Gua Hiro selama beberapa hari. Beliau berdoa kepada Allah sendirian dalam keadaan yang sangat tenang. Pada suatu malam semua itu tampak berbeda. Ada keheningan di mana-mana. Burung-burung tidak bersuara, kemudian seolah semua makhluk itu sedang menahan napas. Angin tidak bertiup, daun-daun di pepohonan juga pun tidak bergerak. Nah, seolah semua itu sedang menantikan sesuatu. Wah, menantikan apa ya? Nah, hari itu hari Senin. Malam sudah menjelang pagi. Tiba-tiba sebuah sinar muncul dalam gua. Sinar itu bagaikan kilat. Bahkan sudut-sudut gua yang gelap pun menjadi terang benderang. Masya Allah. Nah, pada saat itulah muncul satu malaikat dalam wujud manusia. Siapakah itu? Ada yang tahu? Iya, dia adalah malaikat Jibril, salah satu malaikat yang agung. Di tengah sinar yang terang benderang, ia berkata kepada Muhammad, "Bacalah." "Bacalah," kata malaikat itu. Muhammad terpana, takjub, takut, gemetar, dan juga kagum. Beliau merasakan semua itu sekaligus. Beliau hanya berkata, "Aku tidak tahu bagaimana caranya." Malaikat itu kemudian memeluk Muhammad dengan erat. Ia mendekap beliau, lalu melepaskannya. Kemudian ia berkata lagi, "Bacalah." "Aku tidak tahu caranya," kata Muhammad lagi. Malaikat itu sekali lagi memeluk Muhammad dengan penuh kasih sayang. Ia kembali mendekap beliau, lalu melepaskannya. Sesudah itu, ia kembali berkata kepada Muhammad, "Bacalah." Muhammad meminta, "Aku tidak tahu caranya, ajarkan kepadaku bagaimana aku harus membaca." Kemudian, atas jawaban terakhir itu, malaikat Jibril pun kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad. "Bacalah dengan menggunakan ilmu Allah yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya." Muhammad lalu gugup dan gemetar. Beberapa ayat Al-Quran sudah diturunkan kepada beliau. Beliau lalu mengikuti malaikat itu membaca. Apapun yang beliau pelajari dari malaikat itu,
beliau akan memimpin manusia menuju kebahagiaan abadi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi nabi. Masya Allah. Semua pertanda yang menunjuk ke arah itu sekarang sudah mendapatkan penegasan. Semua makhluk diliputi kegembiraan atas peristiwa yang membahagiakan itu. Alhamdulillah, selesai. Nah, sekarang Ustazah mau tanya kepada anak-anak. Coba dari cerita tadi, kemanakah Muhammad menyendiri? Di mana? Ayo. Iya, di Gua Hiro. Kemudian, siapakah yang datang menemui Muhammad di kala menyendiri itu? Siapa? Iya, malaikat Jibril. Excellent. Kemudian, apa yang disuruh oleh malaikat Jibril kepada Muhammad? Apa nak? Bacalah. Iya, excellent. Oleh karena itu anak-anak, Nabi Muhammad saja diminta untuk membaca ya oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, anak-anak juga mulai sekarang cintailah membaca ya, karena membaca itu jendela dunia ya, dan juga berpahala ya nak ya. Oke. Dah sekian ya Ustazah Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.